Halo, selamat siang dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Dan di hari yang cerah ini baru hujan ya tadi, tapi sudah reda. Jadi sekarang sudah cerah dan di hari yang cerah ini saya bersama dengan seorang teman lama saya, sesama rekan penerjemah ya. Jadi hari ini saya ingin membagikan beberapa informasi kepada teman-teman seputar Jepang. Tema kita hari ini adalah Jepang di mata ekspat Indonesia, karena sebelumnya kita sudah wawancara orang Jepang yang tinggal dan hidup di Indonesia. Hari ini kita akan coba yang berbeda di versi yang lain, orang Indonesia yang hidup dan bekerja di Jepang. Jadi narasumber kita hari ini adalah kawan lama saya. Oke. Tidak berlama-lama kita akan sapa dan kenalan dulu. Halo. O genki desu ka? いつも元気です。ありがとまだパンデミックがあって仕事はどうですか？う。まあ仕事はぼちぼちですね。影響がもちろんありますので、でもまあ仕事は進みます。よかったです。まず健康でよかったですね。健康でまあよかった。Okay, but today we will not talk about pandemic nor corona because we will talk something different and more interesting than that. So, kita akan gali-gali sedikit seputar pertanyaan untuk ekspat Indonesia yang pernah hidup dan bekerja di Jepang. Oke, kita kenalan dulu dengan narasumbernya. Kita akan pakai bahasa Indonesia saja, oke? Silahkan perkenalkan namanya siapa, Pak? Halo Minasang. Halo semuanya. Nama saya Budi. Asalnya dari mana? Asalnya dari Jogja. Orang Jogja. Orang Jogja angkat tangan. Oke. Sekarang tinggal di? Sekarang saya lagi tinggal di Cikarang ya. Tinggal di Cikarang. Bekerjanya di Cikarang juga atau di tempat yang beda? Bekerja di tempat yang beda. Oke. Jadi tinggalnya di Cikarang. Yang orang Cikarang silahkan kenalan lagi. Oke. Kita akan tanya kepada Budi Sang tentang pengalaman beliau. Nggak usah beliau ya, karena teman juga kan. Jadi kesannya jadi saya ngomong sama bos saya nanti. Ya, pengalaman Budi tentang bekerja dan hidup di Jepang selama beberapa tahun. Jadi semoga ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang kemarin ada message saya tanya seputar Jepang dan bagaimana bekerja dan hidup dan tinggal di Jepang. Jadi kita tanya pada orang yang pernah mengalaminya, hidup, bekerja dan tinggal di Jepang. Oke, pertanyaan pertama. Dulu kerja di Jepangnya itu di mana? Di kota mana? Saya 2 kali kerja di Jepang. Jadi yang pertama saya tinggal di kota Hamamatsu. Kemudian yang kedua saya tinggal di Kanagawa Ken. Di Kanagawa Ken. Oke. Bekerjanya dulu di bidang apa ya? Ya sesuai dengan basic keilmuan saya emang di teknik ya. Di teknik teman-teman. Ya, di bagian teknik. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa lama dulu di Jepang? Yang pertama 3 tahun. Yang pertama 3 tahun. Yang kedua itu saya pegang visa 5 tahun. 5 tahun. Cuman baru saya pakai 1 tahun, saya pulang ke Indonesia. Oke. Jadi totalnya itu sekitar? Total 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. Oke. Dulu belajar bahasa Jepangnya di mana? Dulu waktu mau berangkat ke Jepang itu kan ada program belajar bahasa Jepang dulu. 3 bulan. 3 bulan. Habis itu udah kita ke Jepang. Di sana belajarnya tergantung ini ya, orang-orangnya ya. Kalau saya kebetulan waktu itu cukup aktif buat mempelajari budaya karena saya sangat tertarik sama Jepang. Akhirnya saya manfaatkan segala waktu yang luang yang saya punya, aku pakai buat belajar. Jadi 3 bulan, sekitar 3 bulan ya? Di Indonesia 3 bulan dan di Jepangnya ya as long as I live in Japan. Oke. Di Indonesia 3 bulan katanya teman-teman. Lalu pertanyaan berikutnya, menurut Budi Sang, bahasa Jepang itu susah nggak sih? Gimana ya?
Itu kalau menurut saya sendiri itu karena saya basicnya itu udah suka, sehingga untuk mempelajari sesuatu yang disuka itu jadinya cepat. Jadi itu salah satu tipsnya teman-teman untuk cepat bisa itu sukain dulu ya, kira-kira begitu. Lalu saya mau tanya, di bahasa Jepang itu ya namanya bukan bahasa kita ya, pasti ada 1-2 kendala. Apa sih yang agak sulit di bahasa Jepang itu, tulisnya, bacanya, bicaranya, atau dengarnya? Bahasa Jepang itu ada 3. Yang pertama kita bicara, kemudian kita listening, kemudian kita menulis ya. Kalau yang paling susah itu tentu saja bahasa tulisannya, karena dia harus formal. Kemudian biasanya yang jadi masalah banyak orang itu kan kanji. Kita nulis kanji, cuman sebenarnya saya itu suka kanji. Karena kanji itu kalau filosofinya kan dia itu simbol ya, kata yang ditulis dalam bentuk simbol, dan simbol itu pun juga mencerminkan apa yang mau diucapkan itu tersebut. Ketika kita nulis kanjinya api gitu kan, itu kan gini ya, 1, 2, 3, 4, seperti api, seperti api. Nah itu yang bikin kita itu interesting ketika belajar kanji. Buat sebagian orang itu menarik, tapi buat sebagian orang itu kendala. Itu kendala. Tapi bagi saya itu nggak ada kendala, karena saya tertarik. Jadi untuk Budi-san itu kanji itu bukan kendala untuk belajar bahasa Jepang ya. Lalu berikutnya adalah kita tanya tentang suka dukanya bekerja di Jepang itu. Sukanya dulu deh, 2 poin. Suka duka bekerja di Jepang, sukanya dulu. 1. Sukanya banyak. Banyak. 1. Makanannya. Lalu yang kedua environment-nya. Itu yang sukanya ya, dari antara banyak tadi. Yang kurang sukanya apa? Kurang suka itu sama musim dinginnya. Musim dingin, winter teman-teman. Banyak yang mungkin kurang terbiasa ya, atau kurang suka dengan winter. Satu lagi? Kadang sih terlalu kibishi, terlalu disiplin. Tapi sebenarnya sih kalau kita udah terbiasa enak. Cuman pas awal-awal karena kita ada namanya beda budaya, agak menyusahkan kita. Jadi yang kurang suka tadi musim dinginnya dan saat adjust masuk ke beradaptasi dengan budaya mereka bekerja ya. Tadi kata Budi-san sedikit kibishi, itu sedikit tegas dan keras ya. Disiplin. Berikutnya lebih enak bekerja di Indonesia atau di Jepang? Kalau saya sendiri lebih senang kerja di Jepang. Lebih suka kerja di Jepang katanya? Ya. Boleh tahu alasannya? Boleh. Kalau di Indonesia kerja itu koordinasinya itu kurang. Kalau di Jepang itu kita kerja sebagai tim. Teamwork. Ya, teamwork. Jadi orang Indonesia itu pintar-pintar. Cuman masalahnya satu, dia nggak bisa teamwork, kurang lah. Bukan nggak bisa ya, tapi kalau aku bilang sih ego. Jadi masing-masing punya ego sendiri dan mau naik sendiri. Akhirnya tujuan bersama yang dicapai nggak tercapai. Kalau di Jepang itu ego itu karena mereka ada budaya mannernya yang bagus sejak kecil ya, Regi Tadashi. Itu sehingga mereka nggak mementingkan kepentingan sendiri tapi kepentingan kelompok. Dan itu sangat bermanfaat ketika dia melakukan kerja di suatu perusahaan, pasti akan ada kerjasama yang baik. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan personal sebetulnya ya, karena ini masing-masing orang beda-beda jawaban, dan maksudnya personal itu nggak ada benar salah gitu ya. Jadi ya itu pendapat pribadi. Untuk Budi-san sendiri, apa sih yang dikagumi dari Jepang dan orang Jepang? Dari Jepang dulu deh, yang dikagumi dari Jepang. Yang dikagumi dari Jepang itu kalau bagi saya sendiri sih sudah pasti jiwa samurainya itu masih terus membudaya sampai saat ini. Artinya apa? Karena mereka waktu itu ditempuh sama musim
yang sangat sulit itu menciptakan karakter. Kalau zaman di Jepang tuh, kalau kita tahu sejarah Jepang itu karakter samurai itu yang namanya, pokoknya hidup harus benar segala macam. Nah itu sampai sekarang yang masih dipegang teguh, dan orang-orang Jepang yang saat ini pun seperti reinkarnasi dari samurai Jepang yang zaman dulu. Jadi masih adabnya itu masih dipertahankan ya? Ya betul. Oke. Itu yang dikagumi. Oke. Selalu ada plus minus ya teman-teman. Itu yang dikagumi oleh Bodhisang. Apa yang kurang disukai? Yang kurang disukai ya, orang Jepang itu rata-rata kan tertutup. Tertutup? Jadi kita mau berkawan baik itu susah. Nggak segampang sama orang Indonesia ya. Kalau sama orang Indonesia itu kan cepat akrab ya. Cepat akrab. Nah itu saja sih. Oke. Lalu berikutnya, apa sih yang bikin Bodhisang itu pertama kali datang ke Jepang dan agak shock culture ya, istilahnya kaget gitu. Kita kan bukan orang Jepang, jadi ketika kita datang ke satu tempat atau satu negara baru, pasti ada yang ya rasanya kurang nyaman kan. Jadi yang agak bikin kaget pertama kali datang ke Jepang itu apa? Makanan, kenapa tuh? Di sana itu rata-rata nggak ada rasa yang nikmat pertama kali ya lidahnya, karena mereka makanannya bumbu-bumbunya itu terlalu simpel ya. Karena katanya kan mereka menjaga rasa aslinya ya. Jadi kalau kita makan ikan ya rasa jenis ikannya itu pun dipertahankan. Kalau rasa ikan tuna ya harus ada rasa tunanya, rasa ikan salmon ya harus ada rasa salmonnya. Tapi kalau orang Indonesia kan suka pakai sambal satu mangkok gitu kan. Jadi orang Jepangnya suka bilang karai dake jang gitu. Pedes doang gitu, nggak ada lagi rasa ikannya, nggak ada lagi rasa sayurnya gitu, ketutup sama rasa pedesnya gitu. Tapi buat sebagian, tapi namanya pertama kali datang pasti agak beradaptasi ya. Beradaptasi. Cuman ketika makin kesini makin setiap hari nyobain karena pada dasarnya saya kan memang tipikalnya memang suka trial suka coba-coba hal baru. Sampai saya bisa dapat menikmati makanan. Oke lah, akhirnya saya suka. You make my world so colorful. I've never had it so good. Sama saya Tapi juga. ada satu yang udah saya coba 3 kali dan nggak berhasil. Apa tuh? Itu tamago kake gohan. Tamago kake gohan itu teman-teman, nasi panas yang dikasih sama telur mentah, dikasih sedikit shoyu. Itu dikocok sama-sama, itu biasanya buat sarapan ya. Mereka suka sarapan pakai itu gitu. Saya ini jadi bahaya ya. Kalau di Jepang itu saya berani coba, tapi kalau di sini kok saya agak deg-degan gitu kalau nyobanya. Kalau di Indonesia sebaiknya jangan. Karena memang tamagonya itu kan, telurnya itu kan memang kalau di Jepang itu kan sterilnya, penanganannya bagus. Betul. Mereka jaga ya supaya tetap fresh gitu. Dan telur yang dipakai juga harus telur yang baru keluar dari ayamnya. Betul. Jadi kadang-kadang jam gitu. Iya, kadang-kadang orang-orang Jepang yang di sini tuh Bodhisang mereka bilang ketika pindahin telur itu dari satu mall ke tempat yang lain itu dibiarin terbuka panas gitu kan. Dan itu katanya sudah jadi anak di dalam. Iya, betul. bukan nggak fresh lagi, udah ada anak di dalamnya gitu. Ya. Bahaya yang lain ketika telurnya udah nggak steril kayak gitu kan, bakteri salmonella namanya. Iya. Nah, bakteri salmonella itu yang sebenarnya paling bahaya buat kita. Betul. Ya, jadi kalau tamago kake gohan itu silakan dicoba yang mau challenge diri sendiri ya. Nasi panas, kasih telur mentah, kasih kecap asin Jepang dikocok untuk sarapan. Biasanya mereka suka sarapan pakai itu. Kalau mau coba di Indonesia harus telurnya yang benar-benar fresh dari kandangnya langsung ya. Tungguin dia keluar ya. Jangan yang beli di pasar. Itu udah pasti telurnya lama. Kalau kena salmonella itu karena kita belum punya obatnya. Betul. Bahaya. Jadi hati-hati kalau mau challenge ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan tanyakan satu pertanyaan terakhir untuk Bodhisang seputar hutan bunuh diri di Jepang, karena kemarin ada yang DM saya dan mereka bilang tanyain dong Kak tentang hutan bunuh diri gitu kan. Jadi saya mau tanyakan sedikit tentang hutan bunuh diri ke ekspat
Indonesia yang pernah tinggal di Jepang ya. Pertanyaan itu kemarin ada yang tanya Budi Sang, tempatnya itu katanya hutan bunuh dirinya itu sebetulnya legal atau enggak sih? Legal itu maksudnya gimana? Diizinkan gitu? Diizinkan ada oleh pemerintah atau pemerintah seperti tutup mata, buka mata tentang itu gitu? Enggak ya. Hutan bunuh diri itu kan karena memang ya tempatnya di sana. Hutannya sendiri kan hutan lindung. Kemudian pemerintah sendiri ya untuk mencegah biar orang Jepang yang nggak bunuh diri pun ada penjaganya. Cuman memang dari zaman dulu itu memang terkenal karena memang terkenal sebagai tempat orang-orang bunuh diri kan, makanya pemerintah jaga di situ. Tapi namanya orang bunuh diri kan pasti kan juga nyari polisinya lagi pergi, dia masuk atau gimana kan, ya itu kan pasti mereka kalau mau bunuh diri. Jadi hutannya legal, tapi untuk aktivitas itu pun sudah dilarang sama pemerintah. Ya, thank you. Berikutnya ada pertanyaan lagi, kemarin sepanjang tahun itu angka kematiannya itu naik turun atau ada terus nggak sih katanya di sana itu yang Budi Sang pernah dengar dari teman-teman orang Jepang misalnya? Kalau di hutannya itu sendiri sih aku nggak terlalu tahu, tapi kalau kecenderungan bunuh diri di Jepang itu setiap tahun ada naik ada turun, juga fluktuatif juga. Tapi untuk zaman sekarang saya kira naik ya, karena lagi corona, semuanya susah, ekonomi susah. Sepertinya sih ya. Oke. Yang pernah saya dengar nih ya Budi Sang tentang hutan bunuh diri itu, jadi itu memang betul hutannya itu dilindungi, tapi aktivitasnya itu memang sudah dilarang ya untuk bunuh diri itu kan. Tapi misalnya gitu kan, kalau di parkirannya itu katanya mobilnya itu sudah numpuk, itu artinya di dalam sudah banyak yang bunuh diri. Jadi dari jumlah mobil-mobil yang ada di parkiran itu, petugasnya itu nanti akan masuk dan masuknya rame-rame ya, karena katanya di dalam itu sinyalnya pun sinyal handphone hilang, dan apa ya itu bisa buat orang sesak nafas di dalam, ada kandungan di dalam tanah hutan itu yang cukup tinggi, jadi kita bisa sesak nafas di dalam juga. Jadi memang tidak disarankan untuk jalan-jalan sendirian di dalam. Jadi bahkan katanya ada yang sebetulnya itu dia masih bimbang untuk mau bunuh diri atau enggak, tapi karena udah nggak sanggup lagi keluar dari hutannya itu, akhirnya jadi meninggal di dalam gitu. Dia masih setengah hati mau bunuh diri atau enggak, tapi karena udah habis oksigen, mungkin entah kenapa di dalam, malah jadi meninggal di dalam. Jadi karena ini kayak environment juga mendukung buat bunuh diri kan. Iya, lingkungannya juga mendukung untuk melakukan bunuh diri gitu ya. Jadi kira-kira begitu yang kita bisa tahu ya, karena saya pribadi pun jujur memang nggak pernah tanya sama orang-orang Jepang yang saya kenal tanggapan mereka tentang itu, tapi yang seperti teman-teman tahu itu ada ya, hutan bunuh diri di Jepang itu hutannya itu dilindungi tapi aktivitasnya itu ilegal gitu. Oke. Semoga bermanfaat untuk teman-teman seputar hutan bunuh diri ini. Oke, yang terakhir saya mau challenge sedikit Budi Sang tentang pengetahuannya tentang Jepang. Karena udah 4 tahun di sana, jadi sedikit banyak harusnya tahu ya. Oke. Tolong jawab dengan cepat Budi Sang. Apa nama bendera Jepang? Hinomaru. Apa nama lagu kebangsaannya? Kimigayo. Kimigayo. 3 pulau terbesar di Jepang. Kyushu, Honshu, Hokkaido. Oke. 3 makanan ekstrim untuk orang Indonesia tapi mungkin biasa di Jepang. Nato. Tamago kake gohan. Satu lagi apa namanya aku lupa. Sake. Oke. 3 artis terkenal di Jepang. Aku jarang nonton film. Matsumoto Jun. Matsujung. Shun Oguri. Oke. Oguri Shun. Sama siapa lagi? Hito Takeshi. Oke. 3 lagu terkenal di Jepang. Apalagi lagu? Apa ya? Heavy Rotation. Heavy Rotation itu sebenarnya punya Jepang atau punya Indonesia sih? Aslinya dari Jepang kan? Oke. Oke, Heavy Rotation terus apa ya? Aduh, gak tahu.
Ini ketahuan udah ketularan budaya Jepang teman-teman. Udah suka kerja. Jadi kurang banyak duduk di depan TV. Ini nggak apa-apa. Udah nggak pernah ini lagi. Memang zaman dulu memang nggak terlalu suka musik. Oke. Nggak bisa Oke. kalau musik. Anyway, sekian bincang-bincangnya. Semoga informasi tadi yang diberikan oleh Budi Sang bermanfaat untuk teman-teman yang kemarin sempat message saya kan katanya mau pergi ke Jepang, apa yang perlu diperhatikan, bagaimana pengalaman di sana, dan kita sudah dengar dari expat yang pernah bekerja dan tinggal di sana. Jadi ya itu tadi info yang bisa teman-teman dengar dari narasumber kita kali ini. Budi Sang, Ojikan kita daki arigatou gozaimasu. Nah, Sensei, tajam beres. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah berbagi untuk teman-teman di seluruh Indonesia yang menonton channel ini. Semoga informasinya bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Ketemu lagi di vlog berikutnya. Stay happy, stay healthy, and sampai jumpa. Ciao.